Pemirsa, tak hanya peras jabatan perangkat desa, KPK juga tetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkereta-apian. Hal ini dikonfirmasi Asep Guntur Rahayu, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah mengumumkan Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. KPK menerangkan penetapan Sudewo sebagai tersangka dalam 2 perkara sekaligus agar persidangan dapat digabung. Dalam kasus DJKA, Sudewo diduga menerima aliran dana berupa komitmen fee. Aliran dana tersebut diduga diterima saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR. Benar bahwa ini adalah pintu masuk dan sekaligus. Jadi ini mungkin nanti Mas Jubir mohon dikoreksi saya jika salah. Bahwa juga sekaligus untuk perkara DJKA itu hari ini kita juga sudah naikkan gitu ya. Ya begitu. Jadi sekaligus. KPK mengungkap cara penyimpanan uang hasil pemerasan pengisian jabatan perangkat desa yang dilakukan Bupati Pati Sudewo. KPK menyebut uang hasil pemerasan itu disimpan di dalam karung oleh para pegapul sebelum diserahkan ke Sudewo. Uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang itu berangkat. Dimasukin karung. Kan tadi kan ada karung warna hijau itu. Masukin karung, dibawa gitu karungnya gitu. Kayak bawa apa ya? Beras gitu Pak, ular ya. Bawa karungnya gitu. Itu ada videonya. Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gitu. Ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu. Karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Itu kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapi itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang jadi ini. Ya sebetulnya kalau mau aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu. Dan udah tidak ada udang iketannya, ada yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu. Begitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu, membawa uang gitu sih. Pemirsa, pemerintah memulai pembangunan 8 jembatan permanen serta penanganan 30 titik longsor di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana banjir dan juga tanah longsor khususnya di wilayah Aceh. Pembangunan 8 jembatan permanen dan penanganan 30 titik longsor dilakukan di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera. Proyek menyasar ruas jalan strategis yang sebelumnya terganggu akibat banjir dan juga tanah longsor. Langkah ini diharapkan menjadi upaya penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana, sekaligus memperkuat konektivitas dan juga ketahanan wilayah di Sumatera. Dengan pembangunan bertahap dan juga standar teknis permanen, pemerintah menargetkan akses transportasi kembali normal. Selain itu, resiko dampak bencana di masa mendatang dapat dikurangi. Kenapa kita percepat, walaupun masih tahap tanggap darurat? Karena mungkin bapak-bapak sudah bisa lihat tuh, jembatan ini misalnya, itu yang lewat sudah logistik yang kita tidak bisa mengontrol 100%, apakah cuma 10 ton, 20 ton, 30 ton, sehingga kalau tidak dipercepat kita juga akan pasti dikomplain. Hari ini aja sudah banyak komplain karena kan truk-truk besar yang 40 ton, 50 ton kan kita larang lewat jalan ini, tapi tidak bisa juga kita larang terus-terusan karena di sebelah sana teman-teman kita juga butuh logistik kan, biren dan seterusnya kan. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Komisi Informasi Pusat kembali gelar sidang sengketa informasi publik tentang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diajukan Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi bersama Leoni Lydia Lukas Lowarso dan juga Herman. Sehat Pak? Ya, perkenan.
diri. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadiri pihak dari penggugat dan tergugat. Dalam persidangan, saksi yang dihadirkan adalah KPU Surakarta, KPU Jakarta, dan KPU RI. Selain itu, pihak Polda Metro Jaya juga dihadirkan sebagai saksi. Dalam sidang tersebut, majelis sidang mempertanyakan pernyataan KPU yang menyebut salinan ijazah Jokowi sempat ditampilkan di website KPU. Terkait hal itu, pihak KPU membenarkan pihaknya sempat menampilkan salinan ijazah Joko Widodo di website resminya tanpa adanya sensor. Atau jangka waktu permohonan pengajuan sengketa informasi. Apa esensi yang harus dipenuhi? Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sidang lanjutan gugatan perdata oleh CMNP kepada PT MNC Asia Holding, dahulu PT Bakti Investama, kembali berlanjut. Kali ini persidangan menghadirkan mantan General Manager Fixed Income PT Bakti Investama, Togi Sitindaun. Dalam sidang lanjutan, mantan General Manager Fixed Income PT Bakti Investama Togi Sitindaun mengungkapkan PT Citra Marga Nusa Fala Persada CMNP memberikan mandat kepada PT Bakti Investama untuk memfasilitasi penjualan surat obligasi dan medium term notes MTN kepada Drosophila Enterprise. Mandat diperoleh dari salah satu direktur CMNP saat itu yang kemudian diturunkan melalui kontrak. Dalam surat kontrak jual beli obligasi itu terdapat penunjukan Bakti Investama sebagai broker. Iya, itu bukti pembayaran dari Drosophila selaku pembeli obligasi dan MTN CMNP. Saat itu yang saya tahu, CMNP memberikan instruksi atau perintah agar hasil penjualan obligasi dan MTN-nya itu ditransfer ke Unibank ya dalam mata uang US dollar, karena akan ditempatkan dalam NCD yang akan diterbitkan oleh Unibank. Oke. Jadi saksi pun mengetahui itu dan melihat bukti itu tersebut. Iya, karena saya sesuai bidang tugas saya juga, saya memonitor proses sampai pembayaran hasil transaksi ke bagian operation kami. Kuasa hukum PT MNC Asia Holding Tbk Hotman Paris Hutapea menegaskan keterangan Togi Sitindaun menjadi bukti bahwa transaksi itu sesuai prosedur dan disahkan oleh manajemen CMNP saat itu. Broker itu memang tugasnya sebagai arranger, memfasilitasi jual beli surat berharga antara CMNP dan pembeli, yaitu Drosophila. Drosophila telah membayar dalam bentuk dolar, sudah diterima, ditempatkan dalam deposito, ya. Dan selama 2,5 tahun deposito tersebut dirawat oleh CMNP, dicek uangnya berapa. Tapi tiba-tiba banknya tutup gara-gara krismon, yaitu resiko penabung dong, resiko CMNP dong. Sebelumnya, gugatan perdata CMNP kepada PT MNC Asia Holding terkait transaksi surat berharga yang diterbitkan PT Bank Unibank Tbk untuk kepentingan CMNP difasilitasi MNC Asia Holding sebagai broker pada tahun 1999. Surat berharga itu diakui CMNP sebagai tukar-menukar, bukan jual beli, sesuai dokumen yang dimiliki MNC Asia Holding dan diakui seluruh laporan keuangan CMNP. Hingga kini pihak CMNP belum merespon permohonan wawancara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.